Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah rahmatullah, marilah kita teruskan bagian terakhir dari tafsir Al-Baqarah 272 sampai 274, yaitu kita ambilkan dari tafsir Al-Munir. Pada bagian yang kelima ini adalah membahas tentang fikul hayati awil ahkam, fikih kehidupan atau hukum-hukum, di mana pada 3 ayat ini 272, 273 dan 274 sudah kita bahas sebelumnya, baik itu tentang sababun nuzulnya, kemudian juga relevansi kaitannya ayat-ayat ini dengan yang sebelumnya, dan juga penjelasan tafsir wal bayan, tafsir dan penjelasan dari ayat ini. Sampailah kita pada sesi ataupun pada penjelasan yang akhir dari 3 ayat ini, yaitu tentang fikul hayati awil ahkam. Nah, jemaah sekalian, di poin tentang fikul hayati awil ahkam ini, Profesor Dr. Wahab Al-Suhaili memberikan penjelasan. Beliau mengatakan bahwasanya abahat al-ayatu daf'a shadaqatit tatawwu li ayyi insanin kana. Ayat ini memperbolehkan memberikan, mengalokasikan sedekah yang sunnah kepada siapapun dia, siapapun orangnya. Amma shadaqatul mafruḍah ay az-zakatu fala yujzi'u bil ijma'i daf'uha al-kafir. Adapun sedekah yang sifatnya adalah wajib, yang disebut dengan zakat, maka tidak diperbolehkan secara ijma' dialokasikan atau diberikan kepada orang kafir. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahul jamaah Ibnu Abbas, yaitu hadis yang diceritakan oleh para imam hadis secara berjamaah dari Abdullah bin Abbas. Beliau pernah mengatakan, umirtu an akhudha shadaqah min aghniyaikum. Aku diperintahkan untuk mengambil sedekah dari orang-orang kaya di antara kalian, wa aruddaha fi fuqaraikum, dan aku berikan kepada orang-orang fakir di antara kalian. Jadi ada kata-kata kalian di sini diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir. Ya, kalian itu yang dimaksud adalah kaum muslimin. Ini senada dengan hadis lainnya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau diutus untuk berdakwah ke Yaman dan diberikan pesan-pesan supaya Mu'adz bin Jabal menyampaikan, memerintahkan kepada penduduk Yaman untuk mengatakan 2 kalimat syahadat
untuk melaksanakan sholat dan juga menunaikan zakat. Itu ketika sudah masuk Islam semuanya ya. Ada kata yang penting di sini ya, yang menjadi spirit bagi para amil zakat di dalam hadis ini. Umirtu an akhudha as-shadaqah min aghniyaikum. Saya diperintahkan untuk mengambil sedekah. Jadi kalau amil zakat datang kepada muzaki itu orang yang memberi zakat ya, mustahik itu orang yang berhak menerima zakat, maka sebenarnya dia adalah mengambil, bukan meminta. Jadi beda ya, kalau mengambil ini dia punya izzah, punya kemuliaan, punya harga diri. Mengambil ibaratnya dia tangannya di atas kan mengambil, nah, bukan tangan di bawah. Orang yang ambil zakat itu bukan tangan di bawah, tapi dia tangan di atas untuk mengambil harta zakat dari muzaki untuk diberikan kepada mustahik zakat atau yang berhak menerima zakat. Itulah ya yang bahasa di dalam hadis juga memiliki keistimewaannya, kelebihan. Wa kadzalika la yajuzu fi ra'il jumhur daf'u zakati fitri kafir. Begitu pula menurut jumhur ulama, mayoritas ulama tidak boleh mengalokasikan atau memberikan zakat fitrah yang biasa kita tunaikan pada akhir bulan Ramadan menjelang sholat Idul Fitri itu, menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama tidak dibolehkan untuk diberikan kepada orang kafir. Li'annaha tuhratun lisyam, karena zakat fitrah itu atau zakat fitri juga boleh, itu tujuannya adalah untuk mensucikan pada puasa, pembersih puasa, atau pembersih kepada orang yang berpuasa. Puasa yang telah dilaksanakan sebulan penuh Ramadan, maka disempurnakan, disucikan oleh zakat fitrah. Fala tusrafu ilal kafir, sehingga tidak diberikan kepada orang kafir. Kasodaqatil masyiyah wa nukhud, sebagaimana zakat binatang ternak ataupun emas dan perak. Jadi hukumnya ada kemiripan ya. Kalau zakat mal ini adalah zakat yang berbasisnya itu adalah harta yang dimiliki oleh muzaki. Kalau zakat fitrah itu basisnya adalah individu, sehingga kalau zakat mal ada nisabnya, batas minimalnya. Tidak semua orang muslim terkena kewajiban zakat mal, namun kalau zakat fitrah itu tidak ada nisabnya. Begitu pula alokasinya, kalau zakat mal kepada 8 asnaf, 8 golongan. Kalau zakat fitrah itu kepada fakir miskin khusus, bukan kepada 6 golongan yang lainnya, tapi hanya kepada 2 golongan ini, fakir dan miskin. Tidak hanya diberikan kepada orang yang muslim saja ya, bagi yang wajib ini. Kemudian waqad qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Daruqutni wa ghairuhu an Ibnu Umar, telah bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan lainnya dari Abdullah bin Umar. Kata beliau, "Aghnuhum an su'ali hadzal yaum." Buatlah mereka itu memiliki kecukupan, kekayaan, sehingga mereka tidak meminta-minta pada hari ini, yakni Yaumul Fitri, yaitu pada hari raya Idul Fitri.
litasyagulihim bil aidi wa salatil aid, yaitu dikarenakan kesibukan mereka dari melaksanakan sholat id serta rasa gembira mereka ya merayakan Idul Fitri. Wa hadza la yatahaqqaqu fil musyrikin, dan ini tidak terjadi pada orang-orang kafir. Jadi inilah alasan ya filosofi daripada pengalokasian zakat fitrah tidak dibolehkan dialokasikan kepada orang kafir, karena tujuannya adalah memberikan kegembiraan kepada orang-orang muslim yang merayakan hari raya Idul Fitri. Sedangkan kalau diberikan kepada orang kafir, mereka tidak ada korelasinya ya, mereka tidak bisa merayakan ya, tidak ada kaitannya antara agama mereka dengan perayaan hari raya Idul Fitri ya, itu beda ya, antara orang muslim dan orang kafir. Sama kebalikannya juga kita, kalau mereka mungkin merayakan Natal pada akhir ya tahun, yaitu adalah hari raya mereka, kita tidak perlu ikut-ikutan. Lakum dinukum waliyadin, itulah toleransi pada umat beragama. Kemudian jemaah sekalian, selanjutnya ada perbedaan pendapat dari Imam Abu Hanifah. Dikatakan begini ya, wajawaza Abu Hanifah radhiyallahu anhu sarfa shadaqatil fitri ila ghairil muslim min ahli dhimmah. Jadi Abu Hanifah memperbolehkan menyerahkan, memberikan zakat fitrah itu kepada non muslim dari kelompok kafir dhimmi. Masih ingat ya, kelompok kafir dhimmi adalah orang kafir yang hidup di negara Islam, maka dia mendapatkan hak-hak seperti orang muslim pada umumnya, mendapat perlindungan, mendapatkan pemeliharaan ataupun kenyamanan dari negara Islam, termasuk menurut Abu Hanifah berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Apa dasarnya? Akhdan bi umumil ayat fil birri wa it'amit ta'am wa itlaqis shadaqat. Jadi alasan dari Abu Hanifah adalah karena berdasarkan keumuman ayat di dalam memerintahkan untuk berbuat baik dan memberi makan, serta disebutkannya sedekah secara mutlak tanpa dibarengi dengan penyebutan al-qaid ataupun pengikatan kepada siapa sedekah tersebut harus fisik yang sempurna ya, tidak ada kaitan ataupun pengikatan seperti itu, sehingga boleh kepada muslim dan non muslim yang ada di daulah Islamiyah atau di negara Islam. Itu alasan daripada Abu Hanifah ya. Dan masing-masing punya dalilnya. Kalau dalil jumhur itu lebih kuat karena sifatnya ayatnya adalah bersifat umum, kemudian diikat oleh hadis-hadis yang sifatnya lebih khusus. Jadi yang berlaku adalah untuk alokasi zakat fitrah itu diberikan kepada orang-orang yang muslim saja, itu yang lebih kuat daripada yang disampaikan oleh pendapat Abu Hanifah baru saja tadi. Wadalat ayat, dan ayat menunjukkan wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, dan apa yang kalian sedekahkan maka pahalanya bagi diri kalian sendiri. Ala anna samrata an-nafaqah aidatun fil waqi' ilal munfiq, bahwasanya buah daripada sedekah itu pada hakikatnya kembali kepada orang yang menginfakkan, al-munfiq ya, orang yang bersedekah. Al-mutasaddiq sama ya, al-munfiq, al-mutasaddiq, al-muzaki itu adalah pelakunya yang memberikan.
li'annahu sayajidu jazaa atau jazaan awfa ala fi'lihi. Karena orang ini, si munfik ini akan menemukan balasan yang lebih sempurna, tidak ada pengurangan sedikit pun atas amalnya, atas sedekah infak tadi. Wa akada ta'ala hadzal ma'na fi jumlataini taliyataini. Allah Ta'ala menguatkan makna ini pada dua susunan kalimat yang ada sesudahnya. Wahuma, apa dua kalimat yang menguatkan tentang kembalinya pahala itu kepada si munfik, si orang yang memberikan sedekah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Apapun yang kalian, harta yang kalian sedekahkan, maka ini kalimat pertama, yuwaffa ilaikum, akan diberi pahalanya ya, dengan cukup. Wa antum la tuzlamun, dan kamu sedikit pun tidak akan dianiaya. Jadi dua kalimat, yang pertama adalah kata atau kalimat yuwaffa ilaikum, Allah itu maha memberikan balasan yang secukupnya, yang berlebihan. Dan yang kedua adalah Allah tidak pernah mendolimi sama sekali kepada siapapun, apalagi kepada para munafikin. Berikutnya Syekh Bapak Zuhaili mengatakan, wa arsyada qauluhu ta'ala wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah. Adapun ayat yang berarti dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari ridha Allah. Ayat ini menunjukkan ila anna nafaqah al-mu'tadda biqabuliha innama hiya ma kana ibtigha'a wajhillah. Bahwa sedekah yang diterima yang tidak ada lain adalah sedekah yang didasari keikhlasan, hanya mencari ridha Allah Ta'ala. Sedekah yang dianggap nanti potensi diterimanya besar, itu adalah syarat utamanya ibtigha' wajhillah, yaitu ikhlas untuk mencari selesai. Wa abanat ayat lil fuqara alladziina uksiru. Nah, di samping itu ayat ini juga mengandung penjelasan. Ayat yang berarti lil fuqara alladziina uksiru, untuk orang-orang yang terbatasi, yang mereka itu tidak bisa bergerak secara bebas, mereka fokus berjihad fisabilillah. Ayat ini menjelaskan apa? Tentang sifatin mustahiqil nafaqah. Jadi inti daripada alinea pembahasan dari tafsir Al-Mundir sebenarnya di sini, bahwasanya orang-orang yang berhak untuk mendapatkan sedekah wahumul fuqara, yaitu mereka adalah orang-orang yang fakir. Waqad awdahnaha fi tafsiril mutaqaddam, dan sudah kami jelaskan penjelasannya tersebut pada tafsir yang sudah sebelumnya, ya, sudah disampaikan. Wa anna min adabi su'al adamu ilhad fil masalah, dan bahwasanya di antara adab etika meminta adalah tidak ngotot, ya. Jadi penjelasannya di sini adab atau kesopanan etika meminta adalah tidak bersikap memaksa atau mendesak dalam hal permintaannya. Sudah kita bahas ini, ya, tentang 5 sifat yang hendak kita alokasikan infak sedekah kita itu. Wasu'alu fil Islam, nah, sedangkan hukum tentang meminta dalam Islam muharram, hukumnya diharamkan, illa lidharurah, kecuali jika dalam keadaan terpaksa. Ini soal lil makhluk, ya, permintaan kepada sesama manusia. Kalau permintaan kepada Allah, ya, tidak ada batasnya, malah wajib, ya. Kalau kita tidak memohon kepada Allah, maka kita dianggap sombong.
Nah, tapi kalau kita minta kepada manusia, hukum dasarnya menurut Syekh Muhammad Zuhaili muharramun illa lidharurah. Diharamkan kecuali karena terpaksa, kondisi darurat. Fala yahillu lil qadir 'alal kasdi bidalili qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak halal bagi orang yang mampu bekerja untuk meminta. Tidak halal atau tidak boleh meminta kalau dia mampu bekerja. Dalilnya apa? Berdasarkan sabda Rasulullah SAW fi ma rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, hadis yang diceritakan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Jadi hadis yang diceritakan Abdullah bin Amr. Jadi kalau tulisan begini ada bahunya bacanya Amr ya. Kalau nggak ada bahunya bacanya Umar. Nah, tapi sama ya, tidak ada harokatnya. Abdullah bin Amr sama-sama anaknya juga namanya Abdullah. Sama-sama ulama juga anaknya ini. Abdullah bin Amr itu ulama yang mengikuti jejak bapaknya menjadi pejabat gubernur di Mesir. Nah, Abdullah bin Umar ulama ya yang ahli dalam bidang hadis, perawi hadis, menjadi rujukan di Mekah. Nah, dalam hadis ini diceritakan oleh Abdullah bin Amr dari Rasulullah SAW, la tahillu sadaqatu li ghaniyyin wala li dhi mirratin sawiyyin. Tidak halal. Ini artinya lebih fleksibel ya, saya artikan secara harfiah. Tidak halal sedekah untuk orang yang kaya. Meminta sedekah tidak halal bagi orang kaya dan bagi orang yang memiliki kekuatan dan fisik yang sempurna. Kata al-birrah artinya kekuatan dan as-sawi maksudnya memiliki fisik yang sempurna. Al-mirrah, al-quwah, wasawi, salimul aqdah, fisiknya sempurna, tangannya masih lengkap, kakinya lengkap, bisa melihat, nah lengkap, tapi menurut saya misalnya dia menjadi pengemis di perempatan jalan misalnya ya, ada lagi yang pura-pura cacat misalnya ya, tidak bisa tidak bisa berjalan, padahal sebenarnya bisa. Nah ini dosanya double ya. Dia sudah mengalami orang dan dia minta di sini berarti tidak boleh. Wal murad bihi al-qadir ala kasab, yang dimaksud adalah orang yang mampu untuk bekerja. Ini dalilnya bahwasanya kalau dia punya kemampuan secara fisik, punya kesempatan, kalau nggak salah namanya Bob Sadino, minta modal usaha, dia mau buka usaha. Kata Bob Sadino, mau nggak tanganmu diganti dengan uang 2 miliar? Kamu potong tanganmu tapi diganti 2 M. Dia bilang nggak mau lah. Kakimu mau nggak diganti dengan 2 M? Nggak mau. Nah, kamu sudah punya modal setara 4 miliar, itu masuk nggak bisa usaha ya, nggak bisa buka usaha. Akhirnya dia termotivasi. Jadi anggota tubuh yang kita miliki ini jauh tidak ada harganya ya dibandingkan dengan finansial, maka harus kita syukuri ya potensi tubuh yang lengkap dengan supaya kita memiliki produktivitas. Baik itu kita yang masih muda apalagi ya, yang pensiun juga demikian, tidak ada kata berhenti kita untuk beraktualisasi ya, untuk mengembangkan untuk umat kita, walaupun itu mungkin kecil ya, tapi yang kecil itulah akan bernilai pahala besar kalau dengan ikhlas. Berikutnya, jemaah sekalian, wala tahilul mas'alatu illa li salasin, dan tidak boleh meminta kepada manusia kecuali bagi 3 orang. Hatta tahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, yang dibatasi dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabda atau hadis beliau, al-mas'alatu la tahillu illa lidhi faqrin mutqi'. Sesungguhnya
meminta-minta itu tidak boleh, tidak halal, kecuali yang pertama, bagi orang fakir yang amat sangat. Jadi orang fakir yang sudah sangat fakir, au lidhi ghurmin mufdi', atau dia punya tanggungan hutang yang sangat berat, au lidhi damin muji'in, atau dia menanggung darah yang menyakitkan atau menyedihkan. Nanti ada penjelasannya. Wal faqrul mudki, penjelasan dari para ahli hadis, yang dimaksud al-faqr al-mudki yaitu asyadid. Al-mudki gimana asyadid, yaitu kefakiran yang amat sangat. Wa huwa alladhi yalsaqu sahibahu bittaqwa, yaitu orang yang memiliki kefakiran yang amat sangat. Wahyal ardul lati la nabata fiha, jadi seolah-olah dia itu hidup di sebuah daerah yang tidak ada tumbuhan sama sekali. Mungkin seperti Bunda Hajar dulu bersama Ismail, tidak ada pohon, tidak ada rumput, tidak ada tumbuhan sama sekali yang bisa dimakan, tidak ada air waktu awal-awal ya, akhirnya ada Zam-Zam itu. Jadi dia betul-betul tidak mendapatkan makanan. Ya, seperti ya, misalnya kisah Abdullah bin Mubarak saat mau haji, ya, ternyata dia mampir di Irak, nah, ketemu dengan, ya kalau sekarang pemulung mirip itu ya, orang fakir yang mengais-ngais di tong sampah, menemukan bangkai ayam ataukah burung yang cukup besar, dibawa ke rumahnya untuk dimasak. Diikuti oleh Abdullah bin Mubarak, kata perempuan ini, ibu ini haram untuk Anda, halal bagi kami. Nah, ternyata dia punya anak-anak kecil, nggak ada lagi makanannya. Akhirnya Abdullah bin Mubarak mengurungkan niatnya haji dan menyerahkan bekalnya, uangnya kepada si ibu ini. Jadi itulah ya kedermawanan Abdullah bin Mubarak, walaupun beliau tidak haji, tapi teman-temannya yang melanjutkan ke Mekah menyaksikan, ya seolah-olah ada korinnya ya, yang ikut membantu jamaah haji, ikut tawaf, ikut sa'i. Nah, ternyata Abdullah bin Mubarak tidak ikut berangkat ke Mekah. Itulah ya barangkali ada malaikat yang menggantikannya, Allah a'lam ya. Intinya dia walaupun tidak berangkat saat itu, tapi sudah dianggap menunaikan ibadah haji. Itu orang yang fakir, ya amat sangat, tidak ada yang dimakan sama sekali. Wal ghurmu ma yalzamu ada'uhu takallufan. Sedangkan yang dimaksud al-ghurmu adalah tanggungan hutang yang harus dibayar, dan hutang tersebut la fi muqabalati iwadilnya. Jadi itu menjadi tanggungan dia, dia tidak memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Kal kafalah wa nafaqah li islahi dzatil bait wa nahwihi min amalil bir. Jadi dia hutang dalam rangka untuk dimanfaatkan penggunaannya oleh membiayai usaha mendamaikan dan memperbaiki hubungan dua pihak yang berseteru dan amal-amal baik lainnya. Jadi dia hutang bukan untuk kepentingan pribadi, tapi kepentingan umat. Nah, maka dia menanggung takalluf, dia menanggung hutang dan tidak bisa membayar, maka dialah orang yang berhak untuk kita beri nafkah sedekah tadi dan boleh minta. Kata fimat lamatin wa hifdi maslahatin, ya, seperti dia menjaga kemaslahatan dan lainnya. Kata fimat lamah itu adalah mengembalikan, madlamah itu barang yang diambil ya, sesuatu yang terambil kemudian dia nalangi seperti itu, nah, ternyata dia harus mengganti itu kepada orang yang dihutang ya. Kemudian juga menjaga kemaslahatan. Sedangkan al-mufdi juga maknanya asyadid, faliman tahammala dzalika yas'al al-i'anah. Jadi hutang yang amat sangat, yang jumlahnya besar, pendapatannya harian atau bulanan tidak memenuhi, tidak bisa menggantikan hutang yang dia tunaikan tadi untuk kepentingan bersama, tidak bisa, maka boleh an yas'al al-i'anah, untuk meminta bantuan
ala sadati ma gharama, untuk menutup apa yang telah dia hutang itu. Wa amma, ini yang ketiga ya, dzamil mujib, yang dimaksud orang yang memiliki darah yang menyedihkan itu apa? Fahuwal ladzi yatahammalat dia, orang yang menanggung dia, anil jani, dari orang yang melakukan tindak kriminal pembunuhan, an qarib, dari kerabatnya, au nasibin, atau masih hubungannya, temannya, keturunannya, atau asodik temannya, li'alla yuqtal, supaya dia gak dibunuh, fayatawajja'u liqatlihi, sehingga dia merasa bersedih sekali. Orang yang membunuh, maka dalam hal ini diberikan ya, kalau dia membunuh tanpa sengaja otomatis ada diyatnya, yaitu 100 unta harus diberikan kepada keluarga korban. Kalau satu unta harganya 50 juta misalnya, kali 100 berapa? 2 miliar kalau lebih ya. Dia nggak punya uang. Itu kalau membunuh tanpa sengaja bisa langsung dia. Tapi kalau membunuh dengan sengaja bisa dia membayar diat, asalkan keluarga korban rito, tidak menuntut kisos, boleh ya dia membayar diatnya. Maka itu digotong royong oleh wali-walinya, oleh keluarga besarnya, urunan iuran. Nah, maka orang yang seperti itulah yang membebaskan dirinya dari kisos, itulah yang bisa untuk meminta ataupun memiliki atau mendapatkan sedekah tadi ya. Wa ilhafil mas'alah ma'al ghina anha haramun la yahillu. Sikap memaksa atau mendesak di dalam meminta yang dilakukan seorang padahal dia mampu, itu sesuatu yang sebenarnya bisa membuat dirinya tidak perlu untuk meminta, adalah perbuatan yang diharamkan. Akhrajah Muslim an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis Muslim yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini coba kita perhatikan ya, man sa'ala nasa amwalahum, barang siapa yang meminta-minta kepada orang lain takasuron, karena ya agar hartanya menjadi banyak, di misalnya cerita-cerita ya, Allah alam sejauh mana kebenarannya, tapi saya yakin benar ya, bahasanya ada beberapa kasus pengemis yang seolah-olah melas di kota-kota ya, di lampu-lampu merah, ternyata dari keluarga yang lebih kaya daripada yang memberi ya. Mereka punya rumah di pelosok-pelosok desa, rumahnya tingkat dan mewah ya, karena pendapatannya kalau dikalkulasi lebih banyak daripada ya pegawai yang jabatannya di bawah ya. Jadi mereka lebih banyak pendapatannya. Nah, ini takasturun, minta untuk mendapatkan harta yang lebih banyak. Fa innama yas'alu jamron. Coba ya, ini keras sekali ini. Maka berarti sama saja yang meminta bara api. Orang yang minta padahal dia mampu, dia hanya ingin untuk mendapatkan kekayaan yang banyak, maka dia seolah meminta bara api. Falyastaqillahu liyastakfir. Maka adalah ia jadikan sedikit atau ia ingin banyak. Artinya di sini bukan membolehkan ya, tapi kemungkinan ini adalah doa ya, doa yang buruk dari Nabi SAW ya, supaya dia menjadi miskin dengan itu, tidak bersyukur ya. Wa akhraja aidan an Ibnu Umar, dikeluarkan juga dari Ibnu Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasa beliau bersabda, qala la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha wa laysa fi wajhihi mus'atu lahmin. Salah satu di antara kalian selalu meminta-minta hingga ia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun yang menempel di wajahnya nanti pada hari kiamat. Jadi tinggal tengkoraknya saja, wajahnya habis dagingnya, tinggal tengkorak. Artinya dia kondisinya hina. Ulama di sini memaknai dua ya, makna secara hakiki bahwasanya dia betul-betul tidak ada dagingnya, hanya tengkoraknya saja. Makna secara majazi adalah dia dalam keadaan hina, tidak ada kemuliaan sama sekali nanti di hadapan Allah Ta'ala.
Warawa Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Hibban an Sahal ibnul Handoliyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dalam riwayat yang disebutkan, man sa'ala wa indahu ma yughnihi fa innama yastakthiru min jumri atau min jumri jahannam, min jamri jahannam. Barang siapa yang meminta padahal dia punya kemampuan, memiliki sesuatu yang cukup baginya, maka sesungguhnya berarti dia mengumpulkan untuk dirinya bara api dari neraka jahannam. Qalu ya Rasulullah, ini para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa ma yughnihi, apa yang dimaksud dengan sesuatu yang cukup baginya itu? Qala, kata beliau, ma yughnihi au yu'ashihi, sesuatu yang cukup untuk makan siang dan malamnya. Insyaallah ya. Jadi itu batasnya. Batas kemampuan itu tidak muluk-muluk, tidak untuk 1-2 bulan, 1-2 tahun, tapi kalau dia cukup memiliki harta ataupun makanan stok yang dia mampu bertahan 1 hari dan 1 malam mampu hidup, maka dia dianggap cukup. Makanya orang di zakat fitrah itu kenapa hampir semuanya mampu, karena itu batasnya. Kalau dia tidak bisa bertahan 1 kali 24 jam, maka dialah yang berhak ya, ataupun yang tidak wajib untuk zakat fitrah. Ini insyaallah yang terakhir yang sebelumnya. Wa amma idza kana sa'il muhtajan fala ba'sa an yukarrirul mas'alah. Namun jika seorang benar-benar butuh, maka tidak apa-apa jika ia meminta salatan 3 kali, i'dharon wa idharon, sebagai permakluman sekaligus sebagai peringatan. Wal afdal tarkuhu, dan yang utama adalah meninggalkan. Jadi kalau dia mengetuk rumah kok dibuka sampai 3 kali sudah ya, dia 3 kali tidak dibukakan atau 3 kali meminta, dia japri misalnya kepada orang yang cukup mampu, nggak direspon, ya sudah, kita minta pada Allah saja langsung ya. Fa in kana al-mas'ul ya'lamu bidzalik, adapun orang yang diminta sesuatu mengetahui bahwa orang yang minta kepadanya tersebut memang benar-benar butuh, wajib alaihi, maka ia wajib memberinya kalau dia mampu. Wa in kana jahilan, kalau dia tidak tahu, fayutihi makhafata an yakuna shadiqan fi su'ali, maka dia berikan, boleh jadi dia memang betul-betul itu membutuhkan. Sedangkan firman Allah, alladzina yunfiquna amwalahum, itu adalah pujian dari Allah Ta'ala, bahwasanya Allah memberikan pujian kepada orang-orang yang berinfak di jalannya dan ikhlas hanya mencari ridhonya di setiap waktu dan keadaan, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Tetapi jamaah sekalian, yang perlu kita perhatikan di sini kata-kata al-lail yunfiquna amwalahum bil laili wan nahar, ya, pada waktu malam itu